Karena untuk menjadi rekruter atau seorang HR itu nantinya kita harus juga bertanggung jawab pada segala macam keputusan yang kita ambil pada saat proses rekrutmen itu berjalan. Halo Sobat Solid, kenalin namaku Devinta Kusmaningrum, biasa dipanggil Devinta. Nah, di Solabadi ini aku masuk ke tim PNC dan kurang lebih sudah selama 7 bulan di sini. Oke, kali ini kita nanti akan sharing-sharing, kita bahas apa aja sih tips dan trik untuk menjadi HR utamanya di perusahaan manufaktur. Jadi, simak terus. Oke, jadi apa sih perbedaan antara HR dan juga PNC? Nah, kedua ini merupakan dua istilah yang berbeda nih teman-teman, tapi sama-sama menggambarkan terkait dengan bagaimana kita mengelola tenaga kerja di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, secara lebih lanjut, kalau HR itu lebih berfokus pada proses administrasi, terus juga proses akan kepatuhan karyawan. Nah, sedangkan PNC biasanya lebih berfokus pada menciptakan suatu lingkungan kerja yang positif dan juga selaras dengan nilai serta misi organisasi atau perusahaan. Nah, dengan penyebutan PNC ini, harapannya kita dapat meminimalisir terkait dengan persepsi yang salah dari teman-teman semua yang biasanya menganggap HR itu menjadi orang yang galak, terus emosian, terus juga semena-mena. Kami harap tuh di sini bisa lebih erat gitu, lebih akrab, lebih dekat sama teman-teman, bisa komunikasi satu sama lain seperti layaknya keluarga. Apakah jadi HR atau PNC itu harus punya background dari psikologi? Ini tuh merupakan salah satu stereotip gitu dari teman-teman, dari masyarakat yang mana anggapannya kalau mau jadi HR harus dari psikologi atau mempunyai latar belakang pendidikan psikologi. Padahal di HR sendiri itu ada area kerja yang banyak sekali teman-teman, misalkan area kerja yang berkaitan dengan manajemen operasional, kemudian area kerja yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, dan kemudian ada juga area kerja yang berhubungan dengan berbagai aspek SDM yang mungkin itu nggak cuma dipelajari oleh seorang dari lulusan psikologi aja. Sehingga praktisi HR ini sebenarnya bisa berasal dari berbagai disiplin ilmu. Tapi balik lagi nih teman-teman, balik lagi ke kebutuhan dan juga pertimbangan-pertimbangan lain dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi di Solabadi ini aku nggak sendirian aja nih teman-teman. Jadi ada temanku juga dari sosiologi yang bergabung juga di tim PNC. Nah, kok bisa sih dari jurusan sosiologi masuk dan berkarir sebagai HR? Jadi, teman-teman yang dari sosiologi itu juga mempelajari dan memiliki pemahaman terkait dengan manusia, lingkungan kerja, dan juga berbagai masalah serta solusi yang ada di lingkungan kerja. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, di pertanyaan ketiga ini ada teman-teman yang nanya, bener nggak sih kerja jadi HR atau PNC itu kerjaannya cuma rekrut karyawan aja? Oh my god, rekrut karyawan aja. Jadi mungkin ini yang masih salah gitu ya pemahaman dari teman-teman kalau misalkan HR itu kerjaannya cuma rekrut karyawan aja. Dia cuma kerja kalau ada interview aja, ada psikotes aja, selesai itu cuma main HP, terus juga santai-santai, nggak kerja apa-apa. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwasanya merekrut karyawan itu hanya salah satu dari berbagai tugas yang dimiliki oleh PNC atau HR. Nah, selain dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh PNC, di sini PNC juga ada berbagai kegiatan teman-teman yang masuk ke job desk atau hal yang perlu dan sangat wajib untuk dilakukan di perusahaan apa aja. Yang pertama ada perencanaan tenaga kerja, kemudian yang kedua ada pelatihan dan juga pengembangan karyawan, selanjutnya ada kompensasi dan juga benefit, selanjutnya juga ada PNC itu mengurus terkait dengan administrasi karyawan. Selain itu, PNC juga menilai tenaga kerja dan juga mengevaluasi kinerja mereka itu seperti apa. Nah, apalagi tuh, kok cuma itu aja? Oh, tentunya enggak. Di sini juga PNC sendiri akan merancang berbagai program-program yang sekiranya itu bermanfaat untuk perusahaan maupun teman-teman karyawan juga. Dan yang terakhir, kita juga berusaha bagaimana menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif dan juga positif.